تبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa ja'alahu nuran wa hidayatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua TKM Masjid Nurul Amal Pak Ustaz Al-Hariri beserta para pengurus, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW yang kami hormati, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Baik. Ini kita sudah ganti tahun ya. Ini kayaknya pada pulang kampung atau kemana nih? Atau kecapean bakar-bakar ya. Ya banyak acara nampaknya. Baik hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kita jika kita dekat dengan Al-Qur'an. Dan dengan Al-Qur'an hati kita tercerahkan. Dalam Quran surat At-Taghabun itu Allah berfirman, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulullah dan Rasulnya, wan nuril ladzi anzalna, dan kepada cahaya yang telah kami turunkan. Nah, menarik. Jadi berimanlah kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada cahaya yang telah kami turunkan. Yang dimaksud cahaya kira-kira apa ini? Al-Quran. Dalam tafsir disebutkan wan nuril ladzi anzalna, yang dimaksud dengan nur itu adalah Al-Quran yang telah kami wahyukan. Jadi hadirin, apa yang kita bayangkan jika kehidupan ini tidak ada cahaya? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kegelapan. Kalau gelap gulita, apa yang terjadi dalam hidup ini? Nabrak-nabrak, betul tidak? Kalau nggak percaya tuh matiin lampu di jalan, suruh orang ngendarain motor, tapi motor dan mobilnya matiin lampunya semuanya. Apa yang terjadi? Begitupun hidup hadirin. Dalam skala kecil, diri, keluarga, kalau cahaya di hati itu padam, maka seringkali suami istri nabrak-nabrak. Halo, masih bersama saya? Berantem aja bawaannya. Ada gak kira-kira? Nah, iya. Tapi kalau di hatinya ada cahaya, di akalnya ada cahaya, ya kan? Maka tingkah lakunya dibimbing dengan cahaya Allah, maka
sang suami akan mengerti kekurangan istrinya dan dia memaafkannya, ya kan? Dan dia akan mengapresiasi kebaikannya. Begitu kalau ada cahaya. Itu kan hadirin. Anak mengerti tentang kekurangan orang tuanya, dia maafkan dan dia teladani kebaikannya. Masya Allah. Demikian pula dengan kata para ulama, cara menghormati guru itu adalah ambillah kebaikannya, contohlah kebaikannya, maafkan kekurangannya. Ini kagak, ya kan? Kalau ada guru di sekolah, ya kan, dosen di kampus, yang dilihat dosen gila. Itu aja diingat gitu kan. Padahal dia pinter banget misalnya kan, bagus, cuman kadang kurang senyumnya. Masya Allah. Yang diingat kurang senyumnya. Nah ini bahaya. Kenapa nggak ada cahaya? Hadirin, berbahagialah kita jika kita dalam menapaki kehidupan ini menuju kematian nanti. Hadirin, pergantian waktu itu Bapak Ibu, ya, pergantian waktu itu seperti bis. Nah, kita seringkali naik bis kan Pak Bu? Seperti bis yang mengantarkan kita dari terminal kelahiran menuju terminal kematian. Masih bersama saya? Coba Bapak Ibu dari terminal kelahiran naik bis, ya kan? Semakin sering berganti waktu, jam ke jam, kira-kira semakin dekat nggak dengan terminal kematian? Semakin dekat. Berarti tahun 2021 berlalu, alhamdulillah kita masih hidup pada tahun 2022 ini. Dan kita tidak tahu apakah tahun 2022 ini kita sampai pada terminal kematian, kita tidak tahu. Halo, masih bersama saya? Nah, maka hadirin sikapi pergantian waktu itu dengan cara terus mendekatkan diri kepada Allah. Baik hadirin, ini pengantarnya. Saya ingatkan kembali diri saya dan hadirin semuanya. Mudah-mudahan masih ingat nih kandungan secara global. Ya, surat Al-Fatihah apa kandungannya? Perasan seluruh kandungan Al-Quran. Singkatannya apa? THC, Tauhid, Hukum dan Cerita 100. Ya, yang bisa jawab naik haji, ONH plus dan bayar sendiri. Alhamdulillah. Tadi pagi saya telepon ponakan saya, Lima berapa haji? Katanya kalau nunggu 28 tahun disusun. Masya Allah, lama banget kata saya. Halo. Nah tapi kalau NH plus cepet nggak kira-kira Pak? Nah ya makanya doanya cepet gitu ya. Tapi bayar? Iya baik. Gimana tadi? Nah, surat Al-Baqarah bercerita apa kandungan secara globalnya? Tentang kepemimpinan. Ya. Kemudian surat Ali Imran. Keluarga Imran, iya benar tentang apa? Konsistensi pada kebenaran. Tentang apa hadirin? Konsistensi pada kebenaran. Aktornya dua wanita, masih ingat gak? Siapa yang pertama? Hanna binti Fakut dan kemudian Maryam binti Imran. Kemudian masuk pada surat An-Nisa, apa judulnya? Apa namanya? Keadilan dan kasih sayang terhadap wanita. Luar biasa. Memperlakukan wanita sampai diturunkan satu surat. Luar biasa. Selanjutnya setelah surat An-Nisa surat apa? Surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah kandungan secara globalnya apa? Pemenuhan janji. Ya kan? Janji kepada Allah dan janji kepada manusia. Penuhi, maka insya Allah hidupnya bakalan lapang. Kira-kira begitu, ya. Selanjutnya surat Al-An'am, ya. Halo, tentang apa? Masa belum? Udah. Pengantarnya udah belum? Oh belum. Belum tak ya? Masya Allah. Baik hadirin, kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Artinya itu hadirin,
Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah jadikanlah bermanfaat apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Jadi yang membuat kita paham ya Allah, makanya kita berdoa. Ya kan? Saya hanya menjelaskan Pak, yang membuat bapak dan ibu paham mengerti siapa? Allah. Halo, masih bersama saya? Kemudian yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah, wa 'allimna ma yanfa'una. Duh ya Allah, ajarkan kepada kami ya Allah apa-apa yang bermanfaat. Gitu Pak ya. Sebab kalau kita tahu ilmu tapi digunakan untuk berbohong, bermanfaat enggak itu? Enggak. Tahu ilmu tapi untuk melecehkan orang lain, bermanfaat enggak? Ilmu yang bermanfaat itu hadirin tahu kebenaran, kita pegang kokoh kebenaran itu, mendekat kepada Allah, melahirkan kebaikan kepada kemanusiaan karena Allah. Itu yang namanya top markoto. Nah, itu hadirin. Setuju? Iya. Terus kemudian wazidna ilma, dan tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu. Sebab kata Buya Hamka, hidup dengan ilmu bakalan mudah. Betul tidak? Iya. Pak, Bu, orang kalau tahu masuk ke rumah pakai ilmu, bagaimana caranya ilmunya? Rumah kunci, ilmunya apa kira-kira Pak? Ya pegang kuncinya. Kalau kita buka pakai kunci gampang nggak? Gampang. Tapi kalau kagak tahu kuncinya bagaimana? Bingung, masuk lewat pelapon, masya Allah. Keringat, apalagi bajunya bagus lagi, ya kan? Udah jadi belel kan? Hidup nih hadirin tanpa ilmu berat, ya. Masih bersama saya? Bangun rumah aja tanpa ilmu berat, apalagi mau masuk surga tanpa ilmu. Aduh, kumaha atuh ya? Susah nggak Pak? Susah. Makanya salah satu doa kita, wazidna ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami apa? Ilmu. Dengan ditambahkannya ilmu, hidup semakin tenang, ya kan? Hidup semakin nyaman. Masya Allah. Ya. Persis sebagaimana orang cara minum yang tahu itu gampang kan Pak? Coba bayangkan kalau dia nggak tahu, ini nggak dibuka langsung diminum, bisa nggak? Minum aja ada ilmunya, betul? Bikin donat ada ilmunya nggak Bu? Ya, kalau bikin donat aja nggak ada ilmunya, bagaimana hidup ya? Baik hadirin, surat Al-An'am ya. Surat ini secara keseluruhan kandungannya adalah tauhidullah. Apa hadirin? Mengesahkan Allah. Apa? Mengesahkan Allah. Itu kandungan secara keseluruhan. Menarik nih Pak. Inilah salah satu surat terpanjang yang diturunkan di kota Makkah. Jadi hadirin, biasanya surat-surat yang diturunkan di kota Makkah itu pendek-pendek. Yang panjang-panjang surat yang diturunkan di kota Madinah. Al-Baqarah surat Madaniyah, ya kan? Terus kemudian Ali Imran Madaniyah, An-Nisa Madaniyah. Terus kemudian Al-Maidah Madaniyah. Nah, surat Al-An'am ini hadirin turun di kota Makkah. Ya. Panjang suratnya 165 ayat. Ya. Berapa hadirin? 165 ayat. Saya nyetek dulu ya, salah. Ya, 165 ayat. Dan 165 ayat. Dan ini berbicara untuk mengesahkan Allah. Karena yang diajak bicara itu adalah kaum musyrikin saat itu. Orang-orang yang menjadikan Allah sesembahan yang lain. Dia menyembah patung, berhala dan lain sebagainya. Maka surat ini turun untuk mereka, menjelaskan tentang kemahaesaan Allah. Ya kan? Nanti ini hadirin, pada surat ini ada dua kata yang simple
tapi mematikan. Ada dua kata yang sederhana, yaitu huwa dan kul. Dua-duanya itu diulang-ulang dalam Quran surat Al-An'am ini, tapi itu mencerahkan sekaligus mematikan orang-orang yang ateis dan tidak percaya kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu nanti ya. Ini perlahan-lahan Bapak Ibu ya. Masyaallah. Halo, masih bersama saya? Ya. Yang penting hadir terus, kita runut nih. Mudah-mudahan sampai selesai ini ayat surat dibahas ya kan. Mudah-mudahan kita masih hidup. Amin. Nah, itu yang disebut dengan panjang usia dalam ketaatan. Berapa surat ini turun, Bu? Berapa ayat? 165 ayat. Kata Qurtubi dan kata para ulama, di antara kemuliaan surat ini ada dua, ya kan? Karena dia turun sekaligus dalam surat yang panjang 165 ayat. Masya Allah. Dan itu hadirin, ketika Al-Quran turun, Nabi Muhammad langsung hafal semalam doang. Kalau Bapak dan Ibu gimana? Halo, Masya Allah, ya kan? Ya, paling qul a'udzu birabbil apa? Qul ya ayyuhal kafirun, kok bolak-balik ya? Masya Allah. Nah, hadirin, 165 ayat itu nggak pakai tulisan hadirin. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad talaqi, ya kan? Langsung diturunkan itu ayat dan Nabi Muhammad dilapangkan dadanya, hafal dalam satu malam dan kemudian disampaikan itu semuanya hadirin. Kagak ada catatan. Halo? Masih bersama saya? Ini udah dicatat masih lupa ya kan? Apalagi yang nggak nyatat. Saya nggak nyindir, nyinggung dikit ya kan? Halo, masih bersama saya? Iya ya kan. Ya kan. Jadi hadirin dengan tersenyum ya, dengan tersenyum karena Allah ya kan, maka insya Allah itu akan menghilangkan beberapa penyakit. Itu namanya hormon apa namanya ya? Ya, tapi jangan tersenyum sama tembok Bapak Ibu ya. Tersenyum seperti ini ya kan. Terkadang tersenyum mentertawakan kesalahan diri kita itu bagus. Ya. Tersenyum mentertawakan diri kita sendiri itu adalah saat kita bercermin. Betul tidak? Coba kalau kita bercermin, ya kan? Ibu, bapak-bapak misalnya pincinya begini misalnya kan. Pas bercermin, ya Allah, lucu banget. Tersenyum nggak kira-kira? Tersenyum. Orang yang biasa mentersenyumi dirinya, kesalahan dirinya lalu memperbaikinya, itu orang yang bijaksana. Orang yang apa Pak? Ini salah apa benar nih? Nah, ini salah, betulin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iya Pak Ustaz, masa udah gelap, pecinya salah lagi. Masya Allah, itu double kuadrat Pak Ustaz. Nah, Masya Allah. Ini saya lihat rekamannya, yang lain bening-bening, cuman yang malam Sabtu pertama doang yang gelap nih kayaknya nih. Kalau cahayanya kurang kayaknya nih Mas. Hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sering-seringlah bercermin, ya. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Kata siapa? Oh, hafal ya. Udah hafal enggak surat Al-An'am nih? 165 ayat. Hadirin, itu hadirin keistimewaan pertama surat Al-An'am karena ia surat terpanjang yang turun sekaligus dalam satu malam. Dan Nabi Muhammad langsung hafal. Ini kata para ulama mengisyaratkan bahwa tauhid itu hadirin bukan hanya diimani, bukan hanya diakalkan, bukan hanya di otak, tetapi antara keimanan dan prakteknya harus menyatu. Begitu hadirin. Bahwa kita beriman kepada Allah, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Maka saat hidup ini kita gunakan untuk mengagungkan Allah, bukan untuk mengagungkan hawa nafsu dan bukan untuk mengagungkan dunia. Bukan hadirin. Itu namanya antara keyakinan dengan tingkah laku klop. Begitu, setuju tidak? Iya. Pak, Bu, yakin gak Allah yang memberikan rizki kepada hambanya? Yakin? Setiap orang ada rizkinya enggak? Kalau rizki itu sudah selesai Pak, pasti orang itu mati. Tapi selagi masih ada rizkinya, hidup orang itu. Betul?
Saya tanya sekali lagi, setiap anak ada rezekinya enggak? Berarti semakin banyak anak semakin banyak. Kalau ibu-ibu masih bersama saya. Tadi saya ngumpul ya sama keluarga besar, masih di rumah itu. Saya bilang, cucu anak ibu saya itu, anak ibu mertua itu 7. Satu udah wafat, tinggal 6. Cucunya semuanya 19. Dan penyumbang terbesar saya, alhamdulillah, 6 orang. Saya bilang, ini cucu baru 19, agak naik-naik ini. Kata saya, ayo yang baru anaknya 2 nambah. Ya, kan masa tahun 2022 kagak nambah, di absen, ayo nambah, kata saya gitu. Dan insya Allah semakin banyak anak semakin banyak. Harus yakin itu. Halo, masih bersama saya? Loh, ini tuh ada dalilnya loh Pak. Ada dalilnya. Mau tahu nggak dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Lau atar rojulu ahlahu, sekiranya seorang lelaki mendatangi istrinya, thumma yaqul, kemudian dia berdoa, laki mau deketin istrinya, berdoa. Halo Pak, masih bersama saya? Doa, ya kan? Jangan main newsroom aja, berdoa. Apa doanya? Nih dia. Ini diajarkan oleh Rasulullah, ya kan? Bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah. Allahumma jannibni syaitan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari syaitan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dan jauhkan pula ya Allah dari syaitan rizki yang kau hendak berikan kepadaku. Halo? Yang dimaksud rizki di situ apa? Yang dimaksud rizki di situ apa? Anak. Halo? Masih bersama saya? Lanjutan hadis itu, fa in qudira dzalikal walad. Jika ikhtiar melakukan hubungan suami istri dengan berdoa seperti itu melahirkan anak, maka anak tersebut tidak akan digoda oleh setan selamanya. Itu kalau berdoa, ya. Kalau nggak berdoa, makanya kalau anak susah diatur, jangan-jangan bapak ibunya lupa. Oh, iya, jangan salahkan anak melulu. Susah banget sih kamu diatur. Atau anaknya pinter, emang emak dulu berdoa apa? Untung gak ikut pengajian ini ya. Nah hadirin, jadi banyak anak itu banyak rezeki. Halo, masih bersama saya? Baik, saya lanjutkan. Jadi rahasia di balik surat Al-An'am yang panjang tapi diturunkan sekaligus secara keseluruhan, itu kata para ulama memberikan isyarat harus ada kesamaan antara keyakinan dengan amal. Antara apa hadirin? Keyakinan dengan amal. Kalau kita yakin bahwa yang mengatur alam raya ini adalah Allah, hadirin, minta sama Allah itu dan berikhtiar. Allah kasih. Cuman masalahnya kita seringkali kurang yakin, sehingga mintanya nggak yakin juga. Halo, masih bersama saya? Mintanya nggak yakin. Saya Pak mengamati itu. Anak kecil di rumah ada 3. Yang 3 udah pesantren semua. Itu kalau minta uang jajan, nih jajan, kata umumnya kan sudah, ya jajan, muter terus gitu kan. Minta terus, lama-lama dikasih nggak? Iya. Kenapa dikasih? Sebel katanya. Aduh, udah cuma minta gini, sudah selesai, mau kerja nggak selesai. Semua mintanya begitu. Dan itu ada hadisnya hadirin. Kalau kita minta ngotot sama Allah, dikasih. Innallaha yuhibbul mulihin. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang kalau minta ngotot. Gitu hadirin. Halo, masih bersama saya? Ini kalau doa habis surat ulang. Minta itu harus semangat. Kalau bisa neteskan air mata. Halo, Bu, ada masalah nggak Bu? Oh iya, kedengaran dari suaranya ya. Kalau ada masalah, minta sama Allah. Tengah malam meneteskan air mata, insya Allah cesplak. Ini enggak, pas ada masalah ditulis di WA grup keluarga. Oh, sebel gue sama suami, udah 3 hari nggak dikasih. Insya Allah. Akhirnya, kira-kira kalau begitu menyelesaikan masalah atau nama masalah? Iya. Baik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, keistimewaan surat Al-An'am itu
ketika Al-Quran ini turun, itu dikawal oleh 70 malaikat yang bersuara keras dan bertasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah. Coba Pak, 70 malaikat datang mendekati Rasulullah ketika ayat ini turun. Masya Allah. Malaikat itu semuanya bertasbih, bergemuruh dengan ucapan subhanallah. Ya Allah. Hadirin, indah gak tuh? Kenapa? Betapa agungnya ini Al-Quran. Kenapa? Karena tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Hadirin, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan surat apa tadi? Surat Al-An'am, ya. Lalu sekarang setelah berbicara tentang keistimewaan, yang kedua berbicara tentang Al-Munasabah. Sama-sama Al-Munasabah. Lagi hadirin? Al-Munasabah. Al-Munasabah itu artinya korelasi atau ketersambungan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Apa hadirin? Korelasi. Bahasa Arabnya apa tadi? Al-Munasabah. Nah, kira-kira begitu. Kalau bahasa ilmiahnya korelasi. Kalau bahasa kitanya ketersambungan. Nah, ya kan? Coba Pak. Kalau Bapak kadang-kadang nggak terlalu peduli tentang ketersambungan antara baju atas dengan baju bawahan. Tapi kalau ibu-ibu gimana Pak? Mulai dari jilbab sampai ke bawahannya, sampai sendalnya, sampai tasnya Pak, sampai maskernya. Coba aja kalau kondangan tuh lihat, weh serasi mama ya. Kalau bapak-bapak yang penting hadir ya. Kalau masih bersama saya, betul nggak Pak? Jangan salahkan ibu-ibu, sebab namanya perempuan, bahasa Arabnya perempuan itu mar'atun, dan cermin mir'atun, cuman ganti harkat doang. Mar'atun perempuan, mir'atun cermin. Karena ibu-ibu sering bercermin, maka ada keserasian dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Halo, masih bersama saya? Bahkan Pak Haji, warna lipstiknya itu sama. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Tapi itu bagus Bu, top, indah nggak kalau begitu? Ini bapak-bapak baju kemana warnanya? Ya kan? Halo, masih bersama saya? Ya kan? Celana kemana? Tapi kalau ke pesta enggak, serasi. Kalau sholat, ya kan? Saya nggak nyinggung ya, Masya Allah. Udah pakai kaos warnanya apa gitu ya? Terus bawaannya apa gitu kan? Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Kalau putih netral, mau pakai baju apa bawaannya? Saya dulu belakangan ini agak serasi gitu ya. Dulu pas mau ke masjid ketawain sama teman istri. Ya Allah, bajunya warna apa? Sarungnya baju apa? Kata saya, yang penting nutupin aurat. Dijawab sama dia, iya nutup aurat, tapi keindahan itu ajaran Islam. Allah masih bersama saya? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada keindahan. 100 untuk ibu-ibu. Cuman untuk serasi itu butuh anggaran ya Pak ya. Kenal lagi tuh bapak-bapak ya. Baik hadirin. Yang pertama tadi tentang keistimewaannya sudah saya bahas. Yang kedua tentang al-munasabah. Tentang apa hadirin? Al-munasabah itu artinya korelasi. Korelasi antara surat Al-An'am dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya apa? Al-Maidah. Nah hadirin, kita lihat nih. Surat Al-Maidah itu 120 ayat. Sementara surat Al-An'am 165. Saya bacakan ayat terakhir dari surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillah, milik Allah lah mulkus samawati wal ardi,
kerajaan langit dan kerajaan bumi, wa ma fihinna, dan apa yang ada di antara keduanya itu Allah yang menguasainya, Allah yang memilikinya. Siapa yang memilikinya hadirin? Allah. Berarti termasuk kita siapa yang memilikinya? Allah. Jadi kalau suami bermasalah, yang memiliki suami pada hakikatnya siapa? Allah. Lapornya sama siapa? Allah. Jangan ke WA keluarga. Suami pelit, WA di luar. Kalau padahal suami cuma muji doang gitu kan, yang muji. Kalau sepekan nggak dikasih duit bagaimana nih? Cerewet nggak? Nah, tapi nanti saya akan kasih double kalau sabar. Kagak sabar. Curhatnya bukan sama Allah, sama siapa? Kayak keluar, udah ketahuan tuh. Kata si suami, Masya Allah. Tapi itulah salah satu keistimewaan perempuan. Apa Pak? Cerewet. Itu penting loh. Cerewet itu penting Bu. Tapi cerewet yang soleha. Kalau ibu jadi nenek cerewet soleha, insya Allah cucu-cucunya pintar. Cucunya datang, alhamdulillah datang, sehat lagi, tidak sakit, ya Allah. Ayo minum nak, cucuku semuanya minum. Ayo baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu di sini, alhamdulillah pintar. Mau makan nggak nak? Kalau mau makan baca Bismillah dulu ya. Udah berapa yang keluar? Nah itu namanya apa? Cerewet yang soleha. Kalau bapak-bapak, nenek kakeknya belum lihat, datang lu tau, diam aja. Nah ketika anak-anak kecil itu Pak mendengar ucapan itu, apa namanya, otaknya itu antara satu sel dengan sel yang lain itu melakukan koneksi, plus. Semakin sering terjadi koneksi maka anak itu akan cerdas. Jadi semakin anak sering mendengarkan kosakata baru, apalagi yang baik-baik, itu akan anak semakin cerdas. Berbahagialah kalau ibu itu cerewet. Halo Pak. Makanya kosakata yang dimiliki oleh ibu itu 3 kali lipat dari suami. Suami itu sekitar 6.000 kalau dalam sehari. Makanya kalau dia sudah ceramah di luar Pak, kan kosakatanya banyak nih. Nah kalau pulang ke rumahnya diem melulu, udah habis kosakatanya. Ya kalau mak biar kata dari arisan ke PKK ke rumah ngoceh terus. Nah, itu berarti perempuan sejati. Gitu dong. Halo. Bisa dipahami sampai sini Pak? Jadi kalau ada istri yang ya kan, berbahagialah, berarti dia perempuan. Kalau ibu melihat suaminya diem baik, ya kan? Apalagi dia penceramah, ya kan? Udah habis kosakatanya di luar, ya kan? Ngomong aja kan? Kok di rumah, Pak mau makan? Ate, kok bisu sih? Jangan. Itu suami sejati, lelaki sejati. Nah ini yang sering kali terjadi miskomunikasi Pak, karena tidak mengetahui karakternya, ya kan? Baik hadirin, milik siapa? Langit dan bumi. Dan apa yang diantara keduanya milik siapa? Dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Masya Allah. Ya. Oke ya. Maka masuk ke ayat yang pertama, Quran surat Al-An'am. Perhatikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillah, segala puji milik siapa? Alladzi, yang khalaqas samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Nah ini, kalau pada ayat ini Allah berbicara tentang pencipta langit dan bumi, tapi di akhir Quran surat Al-Maidah berbicara tentang pemilik, ya kan? Pemilik langit dan pemilik kerajaan langit dan, nyambung nggak Pak? Kata orang Jawanya madu orang. Madu. Serasi orang Pak. Gitu. Jadi ibu-ibu itu Pak, kalau dia pingin
dasternya, jilbabnya, baju atasan, baju bawahan, sampai kaos kaki dan sepatunya serasi, itu mengamalkan ayat ini. Halo, masih bersama saya? Ada keserasian. Masya Allah. Ya Baji ya. Jadi kalau koleksi sepatu emak-emak banyak, jangan marah Pak. Ya itu ada keserasian. Tapi gampang jawabnya. Gak usah yang warna-warna Pak. Terus biar serasi Pak. Ada satu warna yang akan terus serasi. Apa? Warna hitam. Nah, itu serasi, mau pakai apa aja serasi. Ya. Kalau Bu masih bersama saya Bu. Jadi bapak-bapak mesti cerdas Pak ya. Kalau diturutin, kalau jilbabnya warnanya 10, sepatunya 10 tuh. Masya Allah. Anggaran bisa berat gitu kan. Bilang warna yang paling bisa dipakai untuk seluruh warna apa? Hitam. Ya kan? Cocok nggak Pak? Mau pink kek, mau apa warnanya hitam sepatunya, cocok nggak? Cocok ya kan? Dan warna yang paling cocok baju warna putih. Jilbabnya juga putih. Mau pakai bahan apa? Cocok. Gak ada yang gak cocok Pak. Kalau masih bersama saya, berarti mah udah pakai baju putih aja. Baik hadirin, ini yang disebut dengan apa tadi? Al-munasabah, ketersambungan. Masya Allah. Ini Pak, maknanya luar biasa. Tetapi ya, wa ja'ala dhulumati wan nur, dan Allah yang menciptakan gelap dan cahaya. Ya. Artinya ada siang, ada malam. Tetapi, ada tetapinya nih. Sudah disampaikan dalam surat Al-Maidah bahwa seluruh langit dan bumi ini, seluruh semesta raya ini milik Allah. Kenapa milik Allah? Ya kan? Karena Allah yang menciptakannya. Allah yang mengaturnya. Tapi lagi-lagi bagi orang-orang yang musyrik, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tetapi orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, dia tetap membuat tandingan dengan Allah. Dia membuat sembahan lain selain Allah. Maka dia sembah batu dan dia sembah berhala. Itu adalah sebuah ketidakcerdasan yang paling tidak cerdas. Itu kalau bahasa kelasnya goblok. Cuma saya nggak enak ngomong begitu. Saya itu paling gimana gitu ya. Itu adalah sebuah ketidakcerdasan yang sangat tidak cerdas. Ya, kalau masih bersama saya, bahasa sadisnya apa? Cuman saya kalau ngeluarin itu gimana gitu ya. Goblok, bego, aduh, Masya Allah, kayaknya gimana gitu ya. Nah itu hadirin, itu sebabnya kenapa ini disebut surat Al-An'am. Nah ini penyebutan nama ini. Nah ini hadirin, at-tasmiyah. Kenapa disebut seperti itu? Karena ini Pak, udah jelas udah jelas nih, semua penciptaan langit dan bumi itu jelas penciptanya Allah. Allah udah kasih tahu. Tapi hati orang ini masih tertutup, ya kan? Maka apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Artinya apa? Ini untuk memberikan apa Pak ya? Memberikan gedoran kepada hati orang musyrik yang perilakunya, kebodohannya itu lebih hina daripada binatang. Kalau masih bersama saya, itu kenapa surat ini disebut dengan Al-An'am. Halo Pak. Jadi orang yang tidak bisa menyingkap rahasia kecerdasan dirinya, rahasia semesta raya ini, Masya Allah, labelnya hina Pak. Ya kan? Mereka itu laksana apa? Al-An'am. Al-An'am itu kan binatang ternak. Artinya begitu, coba Pak. Kayak manusia. Makanya hadirin, orang yang tidak mengenal kehidupan ini, tidak mengenal Allah, maka semakin cerdas itu hadirin, seringkali orang jadi ateis. Nah itu disebut oleh Dr. Mulyadi Kartanegara dalam buku Panorama Filsafat Islam. Dia membandingkan antara filosof-filosof Muslim dengan filosof-filosof Barat, ya kan? Dia mengatakan dalam buku itu, filosof-filosof Muslim itu seperti Ibn Rus, Al-Kindi dan seterusnya,
Semakin dia cerdas, semakin religius, semakin taat kepada Allah. Tetapi pemikir-pemikir barat, ya kan, seperti Sigmund Freud dia sebutkan, Charles Darwin dan sebagainya, semakin dia cerdas, semakin ateis. Dia sebutkan di buku biografinya, dia tidak lagi butuh Tuhan pada akhirnya. Kenapa? Karena ketika dia belajar, dia berdasarkan akalnya saja. Tapi ilmuwan muslim ketika dia belajar dibimbing oleh wahyu. Ketika Al-Quran mengatakan semua milik Allah langit dan bumi, karena Allah yang menciptakannya, dan Allah mengatur secara alam raya ini dengan detail. Ketika dia teliti ternyata ada keserasian antara alam raya ini. Quran surat Al-A'la itu, ya kan? Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah terhadap Allah yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan alam raya ini. Fasawwa, makna fasawwa itu Allah ciptakan alam raya ini dengan penuh keserasian, dengan penciptaan yang teramat indah, satu dengan yang lainnya saling menopang, tidak ada keganjilan, tidak ada yang tidak bagus, semuanya bagus. Maka ketika ilmuwan-ilmuwan itu meneliti tubuh manusia, tubuh binatang, alam raya yang semuanya terstruktur dengan rapi, maka dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Duh ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan di alam raya ini ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, jauhkan kami dari siksa api neraka. Gitu hadirin. Itu ilmuwan muslim. Tapi ilmuwan barat, ya kata Dr. Mulyadi Kartanegara dalam buku itu, saya cuma mengutipnya. Dia awalnya cuma dari angan-angannya, gak ada petunjuk wahyu. Dari pikirannya saja dia mencari-cari. Ketika dia menemukan sebuah teori, dia menganggap itulah teori dirinya. Sehingga dia menganggap tidak lagi butuh Tuhan. Kalau masih bersama saya, gitu kan. Bersyukurlah kita Pak, dibimbing oleh Allah dengan Al-Quran, ya kan? Baik, kenapa Al-Quran dengan alam tidak ada benturannya, selalu serasi? Nah, rahasianya begini. Ya, ini Al-Quran, ini alam. Oke ya, ini apa Bapak Ibu? Al-Quran, ini alam. Oke, kalau saya nunjuk begini, Al-Irsyad, sama-sama 1, 2, 3. Bukan organisasi Al-Irsyad, bukan. Al-Irsyad, sama-sama. Al-Irsyad itu Al-Quran memberikan petunjuk pada alam, ya kan? Apa? Ini namanya Al-Irsyad. Oke. Ini apa Pak? Alam. Alam kepada Al-Quran Al-Burhan. Sama-sama? Al-Burhan. Ayo. Apa artinya Al-Burhan? Bukti. Jadi ketika Al-Quran mengatakan Allah yang menciptakan alam raya ini, ya kan, dengan penuh keteraturan, maka alam pun berbicara, iya, memang aku teratur. Subhanallah. Sehingga antara Al-Quran dengan alam, Al-Quran datangnya dari Allah, alam Allah yang menciptakan, dua-duanya ayatullah. Dua-duanya adalah tanda-tanda kebesaran siapa? Maka serasi gak Pak? Madu orang, madu, ya kan? Kalau masih bersama saya, maka ketika manusia meneliti alam kok sama dengan Al-Quran, dia langsung berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duh ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan di alam raya ini. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Masya Allah. Oke, ulang sekarang. Ini apa? Ntar dulu, belum begini. Pengen ditutup aja, ya kan? Oke, sama-sama. Ini apa? Ini apa? Al-Quran kepada alam memberi apa? Al-Irsyad. Alam kepada Al-Quran memberi apa? Al-Burhan. Nanti pulang-pulang, ayah, ini apa? Ini apa, ya kan? Nah, ini yang disebut, saya gini-gini, ini guru Pak, ya kan? Dan juga dosen. Jadi kalau ngajar itu, kalau ini konkret namanya, ya kan? Ada visual dan kinestetik. Ada Bapak Ibu ketika mempraktekkan begitu namanya kinestetik. Terus ketika melihat itu namanya visual, ya kan? Ketika mendengar namanya auditori, ya kan? Baik hadirin, ini apa tadi? Al-Quran. Ini apa? Alam. Al-Quran kepada alam memberi apa? Apa artinya irsyad? Petunjuk. Apa?
Lupa aja. Apa? Petunjuk. Al-Quran kepada alam memberi apa? Ini apa? Alam kepada Al-Quran memberi apa? Apa artinya burhan? Bukti 100 ya kan. Kalau di sini hafal. Pekan depan ditanya, au. Kenapa? Agak dicatat. Saya nggak nyindir, jangan tersindir, cuma nyinggung. Kalau masih bersama saya, karena saya nyinggung boleh tersungging ya. Masya Allah. Baik, ada rekamannya Pak. Boleh Pak, boleh ya. Alhamdulillah ada rekamannya. Ya di share, silakan di share ya kan. Pas saya lihat, yang lihat cuma 8 orang. Baik hadirin, mudah-mudahan barokah. Sudah masuk waktunya. Nah insya Allah pekan depan kita akan berbicara 2 hal yang sederhana tapi mencerahkan dan mematahkan argumentasi mereka yang tidak beriman kepada Allah. Seperti apa kesederhanaan 2 kata itu dan seperti apa kandungannya yang begitu luas? Pastikan simak penuturannya setelah 2 pekan dari sekarang. Nah, iya, tumi ketinyut ya. Baik hadirin, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup bersama dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajmain ala fahmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.